Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di rumah lebih baik, tetap patuhi protokol kesehatan. Langsung ya, untuk pertemuan kali ini Bu Eni akan memberi contoh tentang persamaan dasar akuntansi, di mana kemarin sedikit teori tentang pentingnya akuntansi gitu. Ya. Di persamaan dasar akuntansi di sini, karena kita perusahaan jasa, contohnya salon, bengkel, ya, biro konsultan dan lain-lain. Nah, di sini Bu Eni akan memberi contoh tentang salon cantik, pemiliknya namanya Yuli. Ya, Bu Eni sudah tulis terlebih dahulu contoh soalnya supaya lebih cepat. Ya, di sini langsung kita kupas satu persatu, ya, di mana kita nanti menggunakan rumus untuk akuntansinya adalah A sama dengan K plus E atau H sama dengan U plus M. Di ruas kiri A, ruas kanan kewajiban plus ekuitas atau utang ditambah modal gitu ya. Nah, dari transaksi di salon Zuli ini kita disuruh membuat persamaan dasar akuntansi, kolomnya sudah ditentukan ya. Yang di harta ada kas, piutang, perlengkapan dan peralatan. Jadi nanti kita tinggal milih. Kemudian utang usahanya 1, kemudian modal Yuli. Nah, kolomnya nanti akan seperti ini ya, sudah Bu Eni buatkan, nanti kita isi bareng-bareng bersama gitu ya. Nah, sebelum mengisi kolom, kita membuat analisis terlebih dahulu dari soal yang ada. Ya. Analisisnya kita milih di bagian aktiva atau harta ada kas dan seterusnya ya. Pada tanggal 1 Juli, ya di sini tahunnya 2020, salon atau perusahaannya namanya Salon Cantik, kemudian pemiliknya Yuli. Ya, di sini ada pemisahan antara pemilik dan perusahaan, dalam hal ini salon. Nah, tanggal 1 Yuli baru membuka usahanya. Dia menyetorkan uang 10 juta dan peralatan salon senilai 5 juta untuk modal usaha. Nah, untuk mempermudah mengisi kolom PDA tadi, kita membuat analisis. Namanya analisis transaksi. Ya, caranya tanggal 1 ya. Di sini ada uang. Uang istilahnya di akuntansi adalah kas. Jadi analisis tanggal 1 kita tulis aktiva gitu, disingkat A, namanya kas, bertambah ya. Kita di sini sebagai accounting atau pembukuan di perusahaan. Jadi uang yang kita, jadi kalau Bu Eni bilang kita itu berarti kita perusahaan, dalam hal ini Salon Cantik. Uang kita di perusahaan bertambah. Ya, nilainya adalah 10 juta. Ditulis di sini. Kemudian ada lagi, karena peralatan ini termasuk aktiva, maka kita kasih garis lagi ya, aktiva yang lain bernama peralatan. Bertambah, karena belum ada jadi ada ya, bertambah nilainya 5 juta. Kemudian di sini untuk modal usaha. Ya, jadi ekuitas atau modalnya namanya modal Yuli, bertambah senilai jumlah 10 ditambah 5, 15 juta. Gitu ya. Jadi ini nanti kalau di dalam kolom akan kelihatan nilainya sama di sebelah debit maupun sebelah kiri maupun kanan. Dan tanggal 2 di sini ada kita membeli tunai, ya, tunai perlengkapan. Perlengkapan di sini termasuk anggotanya aktiva, maka analisisnya
aktiva berupa perlengkapan bertambah berapa? Nilai yang dibeli adalah 1 juta. Kemudian karena tunai maka uang kita berkurang, uang itu kas ya, ini juga anggotanya aktiva, kasnya kita bayarkan itu berarti berkurang, senilai juga 1 juta. Gitu ya. Nah, ini dua-duanya berpengaruh PDA-nya pada aktiva semuanya. Kemudian tanggal 3 diterima pendapatan. Jadi kita menservis pelanggan, habisnya 500.000, kita terima uangnya langsung dibayar ya. Uang tadi aktiva berupa kas bertambah berapa? 500.000. Kemudian pendapatan ini termasuk, ini tambahkan di sini ya, model di dalamnya ada pendapatan dan beban. Pendapatan itu menambah modal, beban mengurangi modal. Ya, sehingga karena ada pendapatan di sini M-nya berupa pendapatan usaha bertambah, nilainya sama yaitu 500.000. Gitu ya. Ini tanggal 3 berubah di aktiva dan modal atau ekuitas. Kemudian tanggal 4, kita lanjutkan tanggal 4. Ya, di sebelah sini. Kita ganti kertas saja. Ya. Analisis tanggal 4. Dibeli secara kredit gitu ya. Jadi kalau secara kredit kita tidak mengeluarkan uang, jadi uangnya tidak berubah, tapi kita punya utang. Yang dibeli apa? Peralatan gitu ya. Maka peralatan tadi anggotanya aktiva berupa kasih panah ya, peralatan bertambah. Nilainya berapa di sini? 3 juta. Kemudian kita nggak keluarin uang, maka utangnya yang bertambah. Utang usaha bertambah. Ya, sama 3 juta. Ya, ada perubahan di A dan U. Kemudian sekarang tanggal 10 bayar utang. Ya, di sini utang usahanya dikasih keterangan toko makmur. Kemudian tanggal 10 kita nyicil utang ke toko makmur ya, bayar utang itu pakai duit, kasnya berkurang. Utangnya dibayar juga berarti utangnya berkurang. Utang usaha. Sama masing-masing senilai 600.000. Kemudian yang tanggal 12 bayar gaji 200.000. Bayar itu pakai duit ya, uangnya berkurang lagi, kas berkurang. Kemudian beban tadi mengurangi modal ya. Kita kasih keterangannya beban gaji. Masing-masing 200.000.
Itu. Kemudian tanggal 14 diambil uang untuk keperluan pribadi Yuli. Ya, jadi ada pemisahan. Yuli itu pemiliknya, uang di perusahaan diambil. Uangnya berkurang. Kas berkurang. Kemudian prive ini tadi ya, prive itu pengurangan modal. Kasih keterangan prive Yuli. Ya, modalnya bertambah, ini sama dengan beban. Masing-masing berkurangnya adalah senilai uang 1 juta. Gitu. Kemudian yang terakhir 16 di sini kita sudah bekerja, make up tari nilainya 2 juta, akan dibayarnya minggu depan, ya. Jadi kalau minggu depan berarti di sini kita belum terima uangnya, dirubah jadi tagihan atau piutang usaha. Ya, piutangnya kita punya hak nagih. Kalau utang tadi kita punya kewajiban bayar. Biasanya nanti di awal akan masih terbalik-balik ya antara istilah piutang dengan utang. Nah, kalau pi kita punya hak nagih. Kemudian karena di sini pendapatan itu menambah modal M, pendapatan ya walaupun belum diterima uangnya. Pendapatan usaha. Bertambah nilainya ya. Ini boleh nulis 2 kali angkanya, boleh dijadikan 1. Berapa nilainya adalah pendapatannya 2 juta. Nah, sudah selesai analisis, maka kita akan mudah untuk memasukkan, mencatatnya dalam kolom yang sudah kita buat. Jadi kalian nanti membuat dulu kolom yang diperlukan. Ya, untuk mempercepat Bu ini tadi sudah nyicil buat kolomnya di sini. Ya. Untuk analisis pertama kita akan memasukkan ke kolom ya, yang sebelah kiri kas dan sebelah kiri lagi juga peralatan. Tanggal 1 ya, sini. Kita tulis masing-masing 10 juta untuk kas. Peralatan 5 juta. Kemudian modalnya 15 juta. Keterangannya investasi. Gitu. Yang kolomnya tidak diisi kita kasih strip. Kemudian tanggal 2 yang diisi adalah perlengkapan dan kas. Perlengkapannya 1 juta ditulis di sini. Nah, kemudian kasnya berkurang 1 juta maka dikasih kurung angkanya. Nah, gitu. Yang lain kosong di strip. Gitu. Kemudian yang tanggal 3
Yang diisi adalah kolom kas dan model. Ya, di sini kasnya bertambah 500.000. Kemudian modelnya bertambah 500.000. Keterangannya adalah pendapatan salon. Ya. Kemudian yang tanggal 4 tadi, tanggal 4 yang diisi adalah peralatan dengan utang. Ya, masing-masing 3 juta. Nah, utangnya kepada siapa tadi? Keterangannya adalah Toko Makmur. Itu ya. Kemudian tanggal 10, lihat dulu, yang 10 ini adalah kas dengan utang usaha masing-masing berkurang 600. Maka kita isi di sini. Rp600.000 di kas, berkurang dikurung, utangnya juga dikurung 600.000. Yang lainnya tadi di strip. Nah, kolom saldo di sini kita isi nanti kalau semua angka tanggal 1 sampai 16 sudah kita masukkan kolom semua. Tinggal 3 lagi. Kita lihat tanggal 10. Jadi kas tanggal 10 sudah ya, 12 sekarang. Kas berkurang. Kemudian modal berkurang. Ini tadi Ibu ini kurang ya. Ditambah ini berkurang modalnya 200.000. Dimasukkan kasnya 200.000. Karena berkurang dikurung, modalnya di sini dikurung. Dikurung ya modelnya. Keterangannya beban gaji. Tuh. Yang kosong di strip. Kemudian tanggal 14 yang diisi adalah kas dengan modal. Keterangannya prive ya, masing-masing berkurang 1 juta. Kasnya di sini dikurung 1 juta. Kemudian modelnya berkurang juga 1 juta. Keterangannya prive Yuli. Prive Yuli ya di keterangan. Kemudian yang terakhir ada piutang usaha dan pendapatan usaha masing-masing bertambah 2 juta. Coba masukkan di sini. Piutang 2 juta. Kemudian modalnya 2 juta. Terangannya pendapatan salon. Nah, ya, jadi analisnya sudah kita masukkan semuanya. Jadinya seperti ini, dicek lagi ya dengan analisis yang tanda kurangnya jangan sampai keliru. Ya.
Gitu. Setelah semua kita cek sudah benar, maka kita jumlah per kolom. Ya. Pertama, kasnya dulu ya. Di sini ada 2 angka. 10 juta tanggal 1, tanggal 2-nya dikurung 1 juta, maka ini berarti 10 dikurangi 1. Di saldo kita tulis 9 juta. Kemudian di bawahnya ada 500.000 menambah. Ya, 500.000 jadi 9 dikurangi 500 ditambah ya karena nggak pakai kurung jadi 9.500.000. Kemudian tidak berubah, tidak ada perubahan tapi tetap kita tulis turunkan di saldo 9.500.000. Diurutkan nolnya ya. Kemudian ada 9.500 dikurung 600 dikurangi jadi 8 juta 900. Dikurangi lagi 200 jadi 8 juta 700. Dikurangi 1 juta lagi 7 juta 700. Terus tanggal 16 tidak ada perubahan di kas ya. Kita strip, turunkan, terakhir uang kita masih 7.700.000 gitu. Kolom pertama. Kemudian kolom kedua adalah piutang usaha. Di sini lihat mulai muncul tanggal 16. Maka kita turunkan langsung jumlah akhirnya piutang adalah 2 juta. Kemudian perlengkapan mulai muncul angkanya tanggal 2 ya, maka kita turunkan hanya 1 di sini. Setiap saldo ya itu kita tuliskan nilai 1 juta. Ya, kalau hanya 1 cepat tinggal turun-turun aja semua. Turunkan lagi sampai terakhir di saldo tanggal 16. Demikian juga untuk peralatan di sini ya. Turunkan di saldo pertama, saldo kedua. Nah, ini ketemu angka dengan 3 jadi kita jumlahkan 8 juta. Ke bawah terus jadi 8 juta. Sampai terakhir tanggal saldo tanggal 16 nilai peralatan kita adalah 8 juta. 2 kolom lagi di utang usaha mulai muncul tanggal 4 di sini saldonya. Kemudian ada angka 600 dikurung, berarti dikurangi menjadi 2.400.000. Nah, udah nggak ada perubahan lagi, tinggal turunkan. Sampai saldo terakhir. Nah, jadinya 2.400.000. Kemudian kolom terakhir ada modal Yuli. Ya, pertama 15. Kemudian ditambah 500 jadi 15.500. Tidak ada perubahan sama 15.500. Masih sama. Nah, ini baru dikurangi 200. Ya, jadi 15.300 dikurangi dengan 1 juta ada 14.300. Terakhir ditambah 200 jadi 14.500. Nah, selesai seperti ini. Ya. Ini dengan keterangannya. Kemudian
Hasil pekerjaan kita benar atau tidak ini tergantung dari nilai akhir ya. Di aktiva ini ada kas sampai peralatan ini dijumlahkan harus sama dengan nilai atau jumlah dari utang ditambah modal. Ya, kita coba 77 tambah 2 juta tambah 1 juta tambah 8. Ya, sini 10 11 18 700. Nah, kalau ada kesalahan ya kita cek dari awal. Nah, ini ada sedikit kesalahan tadi ya, di jumlah terakhir modelnya 16.300 karena Bu ini tadi nolnya di 2 juta kurang 1 ya, sehingga checking terakhir aktiva ruas kiri ada 4 angka jumlahnya 18.700, ruas kanan 2 angka 18.700, sehingga pekerjaan kita sudah benar. Demikian contoh dari persamaan dasar akuntansi. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WA atau Kaizala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.